Oke, selamat bertemu kembali dengan podcast Tefri TV. Saya sendiri, host Tefri Ngantung. Kita akan bincang dengan beberapa narasumber. Ada 2 narasumber kali ini yang begitu luar biasa dan hebat. Kita akan langsung perkenalan dengan Risat Sangher sebagai Ketua Garda Tipikor. Ya pemirsa, nama saya Risat Sangher, hari-hari dipanggil Risat. Saat ini aktif di bidang penggiat anti korupsi dan dipercaya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Garda Tipikor Indonesia Wilayah Sulawesi Utara. Salam kenal, salam baku dapat. Oke, baik, terima kasih. Sampaikan kepada Denny Susanto. Ya, siap. Nama saya Denny Susanto. Profesi saya lawyer. Asal dari Surabaya. Saya ketua daripada Nusantara Justice Initiative. Oke, baik, terima kasih Pak Denny. Luar biasa, terima kasih sudah datang di acara podcast Tefri TV. Namun pemirsa, episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, memperburuk pelayanan publik, dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tugas dan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Mari kita simak bersama pembahasannya. Kita langsung saja mulai dari Bung Richard sebagai Ketua DPD Sulawesi. Silakan Bung Richard. Baik, mungkin kita melihat hari ini ya, di Sulawesi Utara amat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya maupun juga dari kondisi 10 tahun terakhir lah ya. Apalagi Kejaksaan Tinggi hari ini begitu gencar ya, dari tahun lalu hingga tahun ini gencar dalam memerangi pemberantasan korupsi, memerangi korupsi, terutama di bidang kerugian negara yang melibatkan tambang emas dan juga melibatkan penggunaan dana APBD Sulawesi Utara, baik di kabupaten kota maupun juga di yang ada di lingkungan Sulawesi Utara. Nah, tentunya kami dari Garda Tipikor Indonesia Wilayah Sulawesi Utara menyatakan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum, dan ini adalah saatnya bagi kita para penggiat anti korupsi di Sulawesi Utara memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum kita. Namun, yang perlu kita ajak adalah hari ini bagaimana dampak ini membawa dampak yang baik dalam mewujudkan tatanan pemerintahan di Sulawesi Utara yang transparan, bersih, dan tentunya bebas dari korupsi. Termasuk juga adanya wacana besar-besaran dari pemerintah provinsi yang beberapa waktu lalu sudah mendapatkan restu dari pemerintah pusat untuk lokasi pertambangan, ada beberapa blok, dan itu kita awasi bersama agar tidak lagi membawa kerugian atau kebocoran, tapi membawa dampak yang baik bagi perekonomian di Sulawesi Utara, baik dari tatanan masyarakatnya maupun juga pelaksanaan pemerintahannya. Nah, itu yang perlu kita lihat secara bersama-sama. Kemudian juga pada kondisi yang saat ini perlu kita lihat adalah bahwa sikap Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Utara ini ternyata serius dalam semangat pemberantasan korupsi ya, dan ini juga tentunya kita para penggiat anti korupsi harus juga menjadi mitra strategis. Dalam artian kategori adalah karena ketika aparat penegak hukum melakukan fungsinya secara masif dalam memerangi korupsi, tentunya penegak hukum kita mendapatkan perlawanan dari
para pelaku itu sendiri. Nah, saya ingin sampaikan kepada masyarakat, jangan kita berpikir secara sempit, dalam artian adalah bahwa orang yang bersikap baik di masyarakat belum tentu bersih dalam usahanya atau dalam sikap pengelolaan tatanan pemerintahan. Sehingga apa yang dilakukan oleh penegak hukum ini biarkanlah sampai di pengadilan dan pengadilan yang memutuskan. Jangan masyarakat seakan-akan empati dan mudah sekali menganggap bahwa bila mana ada yang ditersangkakan korupsi itu adalah kriminalisasi. Nah, kalau tidak ada agresivitas dari penegak hukum juga, masyarakat seringkali menganggap bahwa kenapa tidak ada pemberantasan korupsi dan sebagainya. Itu yang saya ingin sampaikan ke masyarakat, himbauan sementara kita untuk ke masyarakat. Ya, baik Bung Richard. Terima kasih atas penjelasan awalnya. Namun ada pertanyaan yang kedua yang saya harus layankan kepada Bung Denny Susanto. Mungkin bisa memberikan tanggapan. Mengapa sih masyarakat harus terlibat dalam pemberantasan korupsi? Boleh dijelaskan, Bung Advokat? Silakan. Iya, tingkat korupsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Utara, itu sudah sampai di tingkat akar desa, gitu. Seperti itu. Jadi saya rasa masyarakat yang memiliki integritas harusnya sudah mulai untuk berkumpul bersatu, ya, melakukan pengawasan ini, gitu. Tapi jangan masyarakat yang tidak punya integritas, karena dalam hal ini, ya, bagaimana mau menyapu lantai yang kotor kalau sapunya kotor, kan begitu. Itu sudah umum bahasa-bahasa seperti itu. Jadi marilah kita yang masyarakat yang punya integritas, ayo mari kita bersatu, kita awasin ini pemerintahan dari skup yang kecil aja, pemerintahan desa kita beresin, gitu lah, ya. Tapi jangan masyarakat yang belum punya integritas terus mengawasin. Ini sama dengan itu pasti punya agenda, gitu lah, ya, gitu. Mari bersatu kita beresin nih virus-virus korupsi yang sudah, kalau saya bilang ya udah hancur gitu negara Indonesia ini, ya. Kita harus beresin nih melalui Sulawesi Utara dulu deh, ya. Kita benerin ini negara ini, ya. Mulai dari tingkat desa. Contohnya Itu. saya ini. Nah, kalau keberadaan J sendiri, JA alias Jimmy, karena itu kepemilikan rumah, begitu, kepemilikan rumah, dan ditemukan juga kalau nanti dalam kondisi tertentu, ya, bahwa dia mengetahui ada uang yang dititipkan di situ, ya itu keikutsertaan, begitu. Keikutsertaan, ya, kan tidak mungkin orang memiliki kediaman terus ada uang yang simpannya, tentunya. saya rasa itu tidak lazim, ya, tidak lazim untuk disimpan tertentu, dalam artian kalau itu nanti berasal dari manapun, itu berasal dari Boleh langsung menjawab Pak Denny, silakan kalau mau. ya, dalam istilah hukumnya itu meeting mind, gitu loh, yang Bang Rizab bilang tadi itu. Jadi ada bersama-sama, ada punya kepentingan bersama, gitu. Itu istilah hukumnya di sana. Jadi tidak bisa seperti kata Febri ex Jampitsus, ya, itu dititipkan ini punya orang, nggak bisa, gitu. Itu ada meeting mind, ada bersama-sama. Tidak bisa orang tinggal silakan serah itu duit dari mana, taruh aja, nggak bisa, gitu loh, ya. Itu ada meeting mind, nggak sembarangan orang. Jangankan duit, ya kan, jangankan duit, orang mau taruh sepeda aja, ini sepedanya siapa ini, jangan taruh sini, kalau nggak jelas kan, gitu. Apalagi uang,
Ya, ada gosip-gosip masyarakat juga, Bu. Iya. Terkait dengan kalau swasta seperti Bung Jia, Iya. Pak Jimmy ya, Jimmy Asiku, kita tahu bersama. Berarti seperti tokoh pengusaha besar di Manado juga bisa kena seperti itu nantinya. Tidak bisa di general seperti itu. Karena temukannya di dalam rumah punya uang. Iya. Makanya itu kan kejaksaan menggeledah, iya kan. Nanti kan dicek, Proses akan ditelusuri. Iya. Kalau memang ini kan pasti akan dikembalikan nanti dalam persidangan. Apakah ini barang bukti ini ada kaitannya dengan tindak pidananya, gitu. Bukan berarti terus ditemukan uang, berarti ini hasil tindak pidana. Enggak. Itu nanti akan dilakukan penyelidikan. Ya kan, ya. Ya, gitu. Dilakukan penyelidikan. Masih kurang paham ya. Iya, tidak kesadaran hukum. Iya, tidak ini nanti akan ditelusuri apakah ini uang dari hasil tindak pidana penambangan ilegal, dari pengerusakan tadi Bung Risa tadi bilang ada lingkungan. Tadi saya mau coba tambahkan juga, harusnya pihak Polda kalau memang ini harus jalan juga ini kalau ada pengerusakan lingkungan. Undang-undang pidana ini, perusakan lingkungan nih, ya. Kan sebenarnya ada tim, misalkan tim APH kan bisa. Jadi korupsi berjalan. Nggak punya harus satu ini kan sebenarnya. Iya, ini kan beda, kasusnya beda, kasusnya beda. Kejaksaan menindak korupsinya, ya. Polda juga bisa jalan, bisa. Maksud saya untuk di lingkungannya bisa berjalan, perusakan lingkungannya. Karena beda kan. Iya, gitu. Jadi bisa berjalan juga nih. Pidana dari perusakan lingkungan, gitu. Itu bisa dilakukan penyidikan di sana, gitu. Jadi harus aktif lah ini Polda ya, Polda Sulawesi Utara ini, ya, gitu. Oke, baik, terima kasih Bu. Mungkin kita akan berlanjut di sesi kedua terkait dengan masyarakat, agar supaya ini kan kita harus jelaskan masyarakat. Iya. Kan masyarakat kan secara hukumnya kan masih kurang, malah mereka belajar hukum melalui TikTok, dan juga belum tentu TikTok atau media sosial lainnya mereka bisa apakah benar-benar itu aturan benar atau tidak. Nah, kalau ini kan sudah berhubungan langsung dengan organisasi anti korupsi, dan juga ada Bapak advokat juga yang pakar hukum, Pak Benny. Jadi mungkin kita sesi kedua ini kita akan bertanya langsung kepada Bung Rizal terkait dengan masyarakat, kan sudah mencegah dan awalnya sudah seperti Pak Benny bilang kan sudah kalau untuk melaporkan harus ada wadah yang bisa ini. Nah sekarang ke perlindungan pelapornya gimana Pak? Jadi perlindungan pelapor dugaan korupsi agar tidak mengalami intimidasi atau tekanan. Nah, bagaimana? Jadi mungkin supaya masyarakat bisa melihat ini dan tahu cara melapor, tapi kita harus melindungi diri, bagaimana caranya, dan supaya tidak dapat intimidasi dan tekanan. Orang suka melapor, bicara masyarakat bisa melapor semua, tapi walaupun tidak wadah. Setelah wadah itu angkat, nah bagaimana? Silakan ngomong dari bicara. Tentunya setiap laporan dari masyarakat, hukum kita wajib melindungi dari pelapor itu sendiri, keselamatannya maupun juga untuk dalam artian ancaman dari kelompok yang dilaporkan ya, terutama terlibat kasus korupsi. Dan salah satu perlindungannya juga adalah merahasiakan hak pelapornya begitu. Kecuali pelapor itu sendiri yang mengungkapkan kepada publik gitu, dia melaporkan apa seperti itu. Nah, kedua, saya ingin menyarankan kepada masyarakat, kalau masyarakat memang masih minim pengetahuan untuk bagaimana melapor tindak pidana korupsi, yang perlu dilakukan adalah meminta bantuan atau mengirimkan informasi kepada kelompok-kelompok penggiat anti korupsi,
Semisalkan Nusantara Justice Initiative nanti bisa disosialisasikan. Kalau kepada Garda Tipikor Indonesia Wilayah Sulawesi Utara itu bisa langsung bisa melalui ponsel saya juga, mungkin saya juga akan sebarkan ya. Nomor saya di 0852 563 48762. Saya ulangi di 0852 563 48762. Bisa memberikan informasi awal tentang dugaan korupsinya seperti apa begitu. Termasuk juga saya ingin sampaikan kepada masyarakat minimal foto ya, foto atau video semisalkan menemukan perbaikan yang paling sederhana ya, jalan di desa begitu. Kalau di jalan di desa kadang-kadang banyak diketahui itu ada jalan yang tiba-tiba tidak ada ujungnya, atau tiba-tiba baru dipasang terus hujan terpenggalai. Nah, dokumentasikan itu dan laporkan ke kita akan coba tinjau begitu. Kayak ada informasi juga masuk ke media sosial kami mengenai harga pupuk yang diduga di-markup. Nah, bagaimana cara kita menindaklanjuti itu? Kita akan meluruskan informasi itu kepada yang memiliki kewenangan, yaitu aparat penegak hukum. Karena ini seringkali masyarakat keliru memahami peran dari kelompok penggiat anti korupsi atau LSM maupun organisasi masyarakat yang konsen di pemberantasan korupsi. Kami bukan penegak hukum, kami adalah kelompok masyarakat yang memang berkonsentrasi untuk memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat, tentunya bagaimana membangun atau terhindar dari perilaku koruptif tadi. Baru yang kedua adalah kami bisa menjadi mitra strategis bagi yang memiliki kewenangan, yaitu aparat penegak hukum, dengan cara melanjutkan aduan masyarakat, memberikan informasi awal, termasuk juga melaporkan berdasarkan dokumen yang kami ketahui di garis awal begitu. Untuk kewenangan penyelidikan lebih lanjut dan termasuk ke penyidikan, itu adalah kewenangan dari kejaksaan dan kepolisian, termasuk juga dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk di tingkat nasional. Begitu Bung Devti. Oke, luar biasa ya penjelasan yang sangat bermakna. Namun masyarakat pasti akan memahami, dan juga kepada pemirsa boleh langsung menghubungi nomor kontak person kepada Pak Ketua Pusat, karena sudah dibilang melalui bincang tadi bisa langsung. Dan pada Pak Denny mungkin menutup bincang-bincang santai kita hari ini, kita mungkin ada ajakan atau kata-kata yang penting untuk masyarakat. Silakan dari Bung Denny. Iya, untuk closing statement dari saya untuk di podcast sore hari ini, yaitu seperti saya sampaikan bahwa Indonesia darurat integritas. Mari kita orang tua di Sulawesi Utara ya, mulai dari lingkup keluarga, mari kita tanamkan integritas kepada anak-anak kita ya, yang pastinya role play-nya adalah orang tua ya. Mari kita didik itu. Kedua, untuk sekolah-sekolah, untuk guru-guru, mari mulai detik ini tanamkan ke mereka integritas ya. Jangan cuma nilai tinggi mereka bisa naik kelas, no ya, karena banyak orang-orang pintar menjadi koruptor sekarang ini ya. Nggak bisa ya, kalau nilai tinggi terus dia bisa lulus tapi dia tidak punya integritas, nggak bisa ya. Tapi kalau itu murid misalnya punya nilai 5 atau 6 tapi dia punya integritas, naikkan dia, luluskan dia begitu.
Tapi saya yakin orang kalau punya integritas pasti nilainya baik. Kalau anak yang nilainya 2, 3 ya sudah pasti dia tidak punya integritas gitu. Karena dia tidak bertanggung jawab di mana dia sebagai student untuk belajar dengan baik. Begitu. Jadi integritas adalah indikator yang penting yang mari kita sama-sama mulai dari rumah, sekolah, mari supaya kita punya generasi yang punya integritas. Begitu Bung yang Oke, saya bisa terima sampaikan. kasih luar biasa bincang-bincang kita hari ini. Pemirsa, mungkin kita akan 1-2 menit untuk mungkin Pak Ketua Risa bisa mengatakan kepada pemirsa di mana lokasi alam sekretariat atau bagaimana bisa cara menghubungi selain nomor telepon, mungkin ada kontak media sosial, mungkin bisa dikatakan juga kepada pemirsa dan juga pembeli. Silakan. Ya, kalau saya punya Instagram, bisa menghubungi saya melalui DM dengan nama Instagram saya Risat Sanger, termasuk juga nama Facebook saya bisa kalian messenger, dan tentunya saya akan responsif kalau itu juga terkait dengan semangat pemberantasan korupsi. Itu saja. Dan termasuk juga kalau bagi kelompok masyarakat yang ingin mendapatkan edukasi mengenai bagaimana menghindari perilaku koruptif, termasuk juga dalam bentuk apapun itu, yang penting dia dalam komunitas yang melebihi 25 orang, kita akan fasilitasi dalam diskusi kecil, dalam program mengedukasi, meliterasi, karena memang sudah saatnya masyarakat sipil bergerak, karena arah dari bangsa kita ini ke depannya juga perlu peran yang meluas, tidak hanya peran dari para penggiat anti korupsi saja. Luar biasa. Bung Denny, Iya. mungkin punya nomor telepon, mungkin kan ini saya juga ingin bertanya terkait dengan apa Iya. jauh ini seorang advokat. Iya. Oke. Nomor telepon dulu Bung. Nomor telepon ya. Iya. Oke. Ini jangan kasih yang kontak yang privat ya. Iya. Bisa bahaya ya. Iya, ya. Bercanda, silakan. Ya. Saya dalam posisi ini saya memberikan bantuan hukum untuk masyarakat Manado yang saat ini saya lagi diundang di Manado di Sulawesi Utara. Silakan boleh hubungi saya di 0877 6524 7719. Jadi kalau misalnya Sosial media? Denny Advanture ya di Facebook itu ya. Apa yang saya tadi mau sampaikan bahwa ada juga penegak-penegak hukum, mungkin sedikit Bung Tepri yang saya sampaikan bahwa ada satu ibu namanya Ibu Sri Yuliana yang lagi kasus saat ini mobilnya digelapkan dan penadanya adalah anggota Polda Sulawesi Utara ya. Ini menarik Itu sekali. ya, dan Statementnya. saya sampai Ya, silakan. sedikit saya mau cerita berkaitan dengan integritas bahwa Integritas. iya, bahwa pada saat saya menyurat ke Kapolda di disposisi Kabid Propam 10 hari tidak bergerak apa-apa sampai saya harus melapor ke Mabes Polri hal ini gitu. Akhirnya baru bergerak keluar sprindidik ya, baru mereka ini. Namun coba bayangkan seorang anggota polisi ya yang di Romi Ropa dan istrinya Tabita Rindo ini. Pada saat itu saya bersama klien itu ketemu di jalan mobil itu, mobil expander itu ya, mobil expander hitam itu ya. Akhirnya kami minggirkan mobil itu dan ternyata anggota polisi Polda Sulawesi Utara ya Pak ya. Dan pada saat kami melaporkan, nah itulah saya bilang, saya yang kanitnya namanya Dorman ya. Saya tanya dengan perkembangan sampai saat ini, kenapa mobil itu tidak diamankan? Dia bilang bahwa kami hanya mengurus perilakunya. Ini masuk akal nggak? Hal-hal yang demikian ini masuk akal nggak?
seorang propam Iya. Paminal ya membiarkan ada barang hasil tindak pidana ya. Ya. Iya, hasil tindak pidana dari penggelapan ini yang dikuasai oleh Romi Ropa dan Tabita Rindu-Rindu ini, dia biarkan. Loh, bagaimana bisa dibiarkan ini? Perilaku ini kan, ini laporan ini kan berkaitan dengan mobilnya gitu loh. Ya, ini kan objek hukumnya gitu. Iya. Ya. Hukum yang bermasalah. Iya, harusnya dia amankan, dia tahu bahwa ini ada laporan di Polresta Manado. Ya. Ini saya sangat sedih gitu. Kalau Propam Polda Sulawesi Utara wajahnya demikian, ini sedih saya sebagai penegak hukum. Ya. Kalau ditemukan sendiri Pak ya. Iya, gitu loh. Ya, ini sedih saya gitu loh. Apakah itu termasuk oknum atau bukan Pak ketika ditemukan di jalan menurut Pak? Kita harus hilangkanlah kata-kata oknum apa segala begitu ya. Ini kita bicara ini anggota polisi Polda Sulawesi Utara sudah gitu. Nggak perlu bicara oknum atau apa gitu ya. Kita jelas-jelas aja clear gitu loh ya. Gitu, kecuali dia bukan polisi, saya nggak akan bicara dia polisi gitu. Ya, gitu. Ya, supaya bisa berubah mereka ini gitu loh. Itu yang harus diperhatikan gitu. Saya memberikan minta untuk kepada Kapolda Sulawesi Utara memberikan atensi ya kepada Propam ini, terutama Kabid Propam ya Polda Sulawesi Utara ya untuk menjadi sapu yang bersih lah ya, supaya anggota polisi di Sulawesi Utara ini benar semua gitu. Karena garda terdepan di Propam Pak, gitu loh. Iya kan, kalau Propamnya nggak benar, gimana mau bersih ini semua gitu. Jangan-jangan ada sapu kedua lagi nih di Sulawesi Utara. Nah, gitu. Jadi bisa diduga demikian gitu. Makanya harus dibersihkan. Propam harus bersih deh. Kalau Propam nggak bersih, nggak akan bersih nih polisi-polisi di Sulawesi Utara ini. Ya, saya minta untuk Kapolda Sulawesi Utara untuk bisa diperhatikan hal yang demikian ini. Ya, ini aneh ini kalau barang hasil diduga terus dibiarkan anggota ini ya. Jangan bicara perilakunya. Barang hasil ininya juga diamankan karena ada laporannya kok. Kenapa dibiarkan? Terus kalau dipindah tangan tanggung jawab nggak ini? Yang Dorman ini Kanit ya Kanit di Paminal ini ya. Itu yang kira-kira yang saya bisa sampaikan. Oke, luar biasa closing statement, namun ini sangat mencerahkan bagi masyarakat. Mungkin ada kebanyakan masyarakat saat menonton podcast ini di TV mungkin akan merasa yakin dan benar bagaimana cara dan terang-terangan peran masyarakat dalam mencegah korupsi di Sulawesi Utara. Nah, mungkin pemirsa bisa langsung menghubungi bapak-bapak demikian ini yang sudah luar biasa memberikan keterangan cara pencegahan korupsi dan ada beberapa case yang diungkapkan di dalam podcast ini. Mungkin ada atensi juga dari Bapak Kapolda yang sangat terhormat di Sulawesi Utara sebagai polisi yang presisi. Ya, setuju. Oke, closing statement pada pemirsa dan pendengar TV yang kami hormati. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral, integritas, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan semua pihak pemerintah, aparat penegak hukum, media, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga seluruh lapisan masyarakat. Nah, saya Tefri Ngantung, host bersama segenap kru TV mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan lupa ikuti terus podcast TV yang berani, tajam, terpercaya, dan selalu hadir dari rakyat untuk rakyat. Terima kasih, selamat sore TV. Oke, boleh minta jempolnya Pak? Oke.